Perkenalkan, nama saya Catherine Sigita dengan NIM 203030204046 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas FKIP, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Konsep dan Teori Politik Hukum, dengan latar belakang politik hukum atau legal politik atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum maupun dengan pergantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Terus ada dua rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana hubungan politik hukum dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh politik hukum terhadap sistem politik di Indonesia. Adapun tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui hubungan politik hukum dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terus yang kedua, untuk mengetahui pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional. Ada pula manfaat dari penelitian ini. Ada 3. Yang pertama, memberikan masukan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi pembaca dan para pemerhati hukum tentang peraturan perundang-undangan dalam mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terus yang kedua, memberikan sambungan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam masalah politik hukum dan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terus yang ketiga, memberikan dasar-dasar landasan bagi pembuat peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Perlu kita tahu, politik dalam pengertian programis yang biasa dikenal dengan politik praktis yang dipahami secara alat atau strategis yang dilakukan seseorang atau partai politik dalam rangka untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan menjadi tujuan utama sehingga tidak heran bisa muncul pemahaman bahwa politik itu kotor. Terus karena dilakukan dengan menghalalkan segala cara, yang penting adalah kekuasaan. Dalam politik tidak ada lawan atau kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang dilakukan dalam rangka meraih atau melenggarakan kekuasaan. Terus teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan, di mana adanya bersumber dari data atau pustaka atau biasa disebut library courage. Untuk kasus di sini saya mengambil satu kasus yang berjudul Gubernur Papua Lukas Manabe korupsi ratusan miliar terlibat banyak kasus. Kenapa saya memilih kasus ini? Karena banyak sekali ketimpangan. Misalkan ada aparat yang mengaku bahwa uang yang diambil Bapak Lukas Manabe lebih dari 100 miliar dan ada yang bilang 1 miliar saja. Dari sini kita bisa lihat bahwa politik hukum di negeri kita masih melemah. Sekian untuk materi dari saya. Sekian dan terima kasih.